Mu'allif mengatakan orang ini dia berdusta dalam pengakuan imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat dari keimanan yang sesungguhnya yang tertanam di dalam jiwa seorang muslim adalah amal perbuatannya. Ya, hakikat dari imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari amal perbuatannya. Bagaimana amalannya, apakah dia benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Jadi bukan hakikat dari iman dia kepada Rasulullah SAW adalah ucapan dari lisannya saja, saya cinta Rasulullah, saya ahlu sunnah, tapi ternyata amalannya jauh dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah milik Allah tabaraka wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim ada suatu ayat yang disebut dengan ayatul imtihan. Ayat imtihan. Apa ayat imtihan? Imtihan itu apa sih? Ujian. Yaitu firman Allah tabaraka wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, apabila benar cintamu kepada Allah tabaraka wa taala, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama mengatakan ini adalah ayat imtihan, ujian. Kalau benar cintamu kepada Allah tabaraka wa taala, maka pasti engkau akan mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau benar cintanya. Artinya kalau engkau enggan mengerjakan sunnah Nabi, dipertanyakan nih benar atau tidak cinta tersebut. Atau jangan ini cuma klaim saja, hanya sekedar mengaku cinta padahal sesungguhnya tidak seperti apa yang diungkapkan oleh lisannya tersebut. Buktinya apa? Dia tidak mau kerjakan sunnah Nabi, dia tidak mau jauhkan larangan Nabi. Rasulullah perintahkan ini, dia enggan kerjakan. Rasulullah larang, dia malah kerjakan. Makanya ini disebut juga dengan ayat imtihan, ya, ayat yang menguji mereka. Dan orang mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang benar kecintaannya kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa kita kerjakan sunnah Nabi yang mulia SAW? Karena kita cinta kepada Allah tabaraka wa taala. Taunya dari mana? Ya, ini Allah tabaraka wa taala yang mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Artinya seorang yang ingin menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah, apa kriteria yang harus dipenuhi? Yaitu dia ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah yang Allah tabaraka wa taala, barakallahu fi wa fikum, semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Adalah suatu yang aneh sekali seorang yang dia mengaku sebagai waliullah, kekasih Allah, tapi enggan melihara sunnah Nabi, enggan mengerjakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, katanya waliullah, katanya ahlu sunnah, kok tidak mau mengerjakan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Yang dikerjakan malah amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, amalan-amalan yang baru dalam agama. Ya, ini jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Dipertanyakan nih, benar ndak keimanannya, benar ndak cintanya kepada Nabi yang mulia sallallahu, benar tidak cintanya kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, maka seorang yang ingin jadi wali Allah, ingin jadi kekasih Allah, hendaklah dia berupaya semaksimal mungkin untuk mengerjakan apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama terdahulu, jamaah yang Allah tabaraka wa taala, mengatakan kalau seandainya bisa
upayakan sampai menggaruk kepala saja, itu ikuti sunnah Nabi. Dan kita subhanallah betapa banyak sunnah-sunnah yang kita lewatkan. Dari kita bangun tidur, subhanallah ada doa bangun tidur. Subhanallah, bangun tidur apa yang dilakukan? Ada lagi nanti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuci tangan. Mau ke WC ada sunnahnya, mau makan ada sunnahnya. Ya. Mau belajar, nuntut ilmu, ada sunnahnya. Ada tata cara yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini kita upayakan semaksimal mungkin untuk kita ikuti. Kenapa Ustaz harus diikuti? Tadi sebagai bukti cinta kita kepada Allah tabaraka wa taala. Kita ingin menjadi kekasih Allah, kita ingin dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, maka kita ikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat jamaah dengan Allah tabaraka wa taala, apa yang diperintahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini hakikatnya adalah perintah Allah tabaraka wa taala. Bukankah Allah tabaraka wa taala mengatakan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan apa? Wahyu yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah tabaraka wa taala katakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Rasulullah, ambil. Apa yang dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan. Udah, gampang, simple. Bahagia kehidupan. Kenapa? Karena kebahagiaan jamaah dengan Allah tabaraka wa taala di mana letaknya? Letak kebahagiaan adalah sewaktu seseorang dekat dengan Rabbul Alamin, dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Orang tidak mungkin bisa merasakan kebahagiaan kecuali apabila dia dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Sebanyak apapun fulusnya, harta yang dia miliki, mungkin seorang mandang orang inilah orang yang bahagia. Kenapa? Itu duitnya banyak, jabatannya tinggi, rumahnya megah. Ketahuilah orang ini apabila dia tidak bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, maka sungguh hakikatnya dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan satu-satunya kunci seorang hamba untuk dapat merasakan kebahagiaan adalah dekatnya dia dengan Rabbnya Allah tabaraka wa taala. Bagaimana cara dekat dengan Allah, cinta dengan Allah? Dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini kita katakan tadi jamaah dengan Allah tabaraka wa taala, semua yang disunnahkan oleh Nabi ini datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Allah yang perintahkan, makanya disebut Rasulullah. Apa artinya Rasul? Utusan Allah tabaraka wa taala. Dia yang menyampaikan apa yang Allah tabaraka wa taala cintai, disampaikan kepada hamba-hamba Allah. Ini perantara yang menyampaikan risalah tersebut. Ini yang Allah cintai, kerjakan. Ini yang Allah benci, tinggalkan. Ini datang dari Allah tabaraka wa taala, bukan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Makanya Allah tabaraka wa taala katakan apa? Walau taqawwal alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Kalaulah seandainya ya Muhammad ini, kata Allah tabaraka wa taala, ya mengubah apa yang kami sampaikan, yang diperintah oleh Allah tabaraka wa taala, maka akan kami ambil dia dari kanannya, kemudian akan kami putuskan urat jantungnya, kata Allah tabaraka wa taala, dan tidak ada satupun yang dapat menolongnya. Ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah risalah, mengubah apa yang Allah tabaraka wa taala turunkan, diubah oleh Nabi yang mulia SAW, Rasulullah akan diazab oleh Allah tabaraka wa taala langsung. Ya, subhanallah. Artinya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sekalipun jamaah milik Allah tabaraka wa taala tidak berhak untuk membuat risalah, membuat syariat. Syariat ini milik
Allah Taala. Rasul hanya apa? Menyampaikan. Rasul hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah Taala. Mari berpikir jamaah milik Allah Taala. Kalaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, Rasul pilihan Allah Taala, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, manusia yang dicintai oleh Allah Taala, ini saja tidak berhak membuat risalah, tidak berhak membuat syariat dalam agama ini. Lalu bagaimana orang yang di bawah Rasul kemudian dia mengada-adakan agama, syariat dalam agama Allah Taala, mengadakan sesuatu yang baru yang tidak ada pernah Rasul sampaikan. Rasul saja itu tidak boleh. Rasulullah cuma menyampaikan apa yang datang dari Allah. Ya. Lalu bagaimana seorang bisa melakukan amalan-amalan bid'ah yang tidak ada contoh dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Diadakan sesuatu yang baru. Ya, maka jelas ini merupakan suatu kesalahan yang harus apa? Yang harus kita perbaiki, kita sampaikan. Dan ini yang menjadi latar belakang banyaknya tersebar amalan-amalan bid'ah tadi adalah faktor utamanya karena apa? Karena jahil, tersebarnya kejahilan. Dia tidak bisa membedakan, oh ini sunnah, oh ini seperti ini loh beragama, oh ini konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya pokoknya udah syahadat aja sudah. Ya dia tidak mempelajari agama Allah Taala, tidak mengerti syarat rukun dari syahadat yang dia ucapkan. Ya maka penting untuk apa? Untuk belajar, menuntut ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, barakallahu fiya wa fikum, semoga Allah memberkahi anna dan antum semuanya. Orang-orang yang tidak mau tunduk, tidak mau mengikuti, tidak mau ittiba terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang ini akan dijauhi dari rahmat Allah Taala. Orang-orang yang enggan mengikuti sunnah, dia akan jauh dari rahmat Allah. Dalam surah Al-A'raf, Allah Taala mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku, kata Allah Taala, meliputi segala sesuatu. Fasaktubuha lilladzina yattaqun, maka akan aku tetapkan rahmatku ini, kata Allah Taala, rahmatku ini bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakah, dan bagi orang-orang yang membayarkan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka ini terhadap ayat-ayat kami mereka beriman, mereka juga akan mendapatkan rahmat Allah Taala. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Dalam ayat ini jamaah milik Allah Taala, bagaimana kita lihat Allah Taala mengabarkan bahwasanya rahmat Allah ini luas sekali, meliputi segala sesuatu yang Allah berikan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Taala, kepada mereka yang membayar zakat, kepada mereka yang beriman terhadap ayat dari Allah Taala, dan mereka yang mengikuti Rasul, mendapatkan rahmat dari Allah Taala. Mafhum khalafahnya, orang yang tidak mau ngikut Rasul maka akan dijauhkan dari
rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, dijauhkan dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya subhanallah. Kemudian kata muallif rahimahullah ta'ala, selain mereka ini dijauhkan dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, mereka juga akan mendapatkan fitnah. Mereka akan terserang fitnah dan mendapatkan azab serta siksa dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yaitu siapa? Orang-orang yang tidak mau ittiba, tidak mau mutabaah, tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran surah Nur ayat 63, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi Rasul, hendaklah mereka takut an tusibahum fitnah, yaitu mereka hendaklah takut akan ditimpa fitnah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ya orang-orang yang dia tidak mau ittiba, tidak mau mengikuti Rasul, mereka selisihi Rasulullah SAW, hendaklah mereka khawatir diri mereka ini akan tertimpa fitnah, au yusibahum azabun alim, ataupun mereka akan ditimpa oleh azab yang pedih. Kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ini subhanallah, ini ancaman yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan bagi orang yang enggan mengikuti Rasulullah SAW, enggan ittiba, tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang mulia SAW, tidak mau selektif dalam beribadah. Pokoknya apa yang ada kerjakan saja gitu ya, tidak peduli ini datang dari Nabi atau bukan. Kalau dalam masalah dunia dia selektif luar biasa, dalam masalah agama dia tidak selektif. Hendaklah orang-orang yang seperti ini, kata Allah tabaraka wa ta'ala, hendaklah dia khawatir dirinya akan tertimpa fitnah. Kita lihat jemaah yang Allah tabaraka wa ta'ala, ya betapa banyak orang-orang yang mereka enggan mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terkena fitnah. Dan fitnah yang paling besar adalah kesyirikan. Awalnya mereka mengerjakan kebid'ahan, kemudian akhirnya jatuh kepada syirik. Ini subhanallah. Awalnya bid'ah, kemudian terus ya, semakin lama semakin jauh dari agama Allah tabaraka wa ta'ala, hingga bid'ahnya jatuh kepada kesyirikan. Ya awalnya dia cuman ingin memuliakan orang saleh, ya akhirnya dia gulu berlebihan, kerjakan kebid'ahan, sampai akhirnya orang soleh itu dia ya bertawasul, minta dengan orang soleh tersebut. Ya ini kan awalnya dari kebid'ahan. Ya makanya ditimpa fitnah orang-orang seperti ini, dan tidaklah dia khawatir akan mendapatkan azab yang pedih. Ya maka hendaklah, kata muallif, seorang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, hendaklah dia tunduk dan patuh serta berlapang dada dan mengikuti sunnah dari sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan azan salat Isya terlebih dahulu, insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dalam mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hendaklah seorang muslim ataupun muslimah mereka lakukan secara totalitas.
mereka benar-benar mengikuti sunnah tersebut tanpa adanya paksaan, dan mereka merasakan bahwasanya inilah yang harus mereka kerjakan sebagai konsekuensi dari syahadat mereka tadi. Dan hendaklah dia, orang-orang yang beriman ini, dia merasa lapang jiwanya menjalankan putusan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, merasa lega, lapang, berserah diri terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya. Allah menetapkan suatu perkara, ya udah dia terima, tidak dongkol, tidak merasa kenapa sih harus seperti ini ya, kenapa sih harus jenggot harus dipelihara ya, kenapa sih celana harus di atas mata kaki ya, kenapa sih aurat harus ditutup ya. Tidak ada rasa dongkol dalam menjalankan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, la yu'minuna, sungguh kalian tidak beriman. Kata Allah tabaraka wa taala, sungguh kalian tidak beriman, demi Allah kalian tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahu, sampai apa? Sampai kalian jadikan putusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai pemberi keputusan, hakim dalam perkara-perkara yang kalian berselisih terhadapnya. Hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian kata Allah tabaraka wa taala, tidak ada rasa berat dalam hati-hati mereka ini terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima keputusan itu dengan apa? Dengan taslim, dengan berserah diri. Udah, ini ketetapan Allah tabaraka wa taala, harus saya ikuti. Ini sunnah Nabi, udah harus saya ikuti. Kenapa? Ya karena tadi ini syahadat saya gitu. Ini udah ditetapkan oleh Rasulullah. Kenapa saya minum pakai tangan kanan? Udah sunnah Nabi. Udah, saya berserah diri. Makanya sebut dengan Islam gitu ya. Ya, Muslim berserah diri dengan ketetapan Allah tabaraka wa taala. Berserah diri dengan ketetapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Udah sunnah Nabi ditetapkan seperti ini, udah kita tunduk. Dan tidak ada rasa dongkol dalam dada kita. Ya, ikuti, ini sunnah. Ya udah kita kerjakan. Ya, jangan mau melawan gitu loh. Walaupun pasti akan ada rasa-rasa seperti ini selama ada apa? Selama ada hawa nafsu dan ada syaitan yang menggoda. Pasti akan ada was-was. Dan ini tugas kita untuk mujahadah, untuk melawan bisikan setan tersebut dan mengalahkan hawa nafsu. Ini namanya mujahadah. Maka jamaah dengan Allah tabaraka wa taala, konsekuensi dari ayat ini, maka dia berserah diri kepada ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikuti Rasul, dia ikuti ibadah sebagaimana ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunduk. Rasulullah mengajarkan sujudnya seperti ini, ya saya ikut sujudnya seperti ini.
Takbirnya seperti ini kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ada dalilnya, ya udah saya ikut. Sebagai bentuk apa? Taslim, tunduk. Kita ikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Nabi? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan temannya? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan para sahabat? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan para wanita? Kita ikuti bagaimana muamalahnya Nabi, bagaimana Rasulullah dalam berdagang, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya dalam bermajelis ilmu. Apa yang mereka lakukan, ya udah kita ikuti akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita ikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang didakwakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Oh, ternyata dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Dakwahnya bukan cari kekuasaan, bukan. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin kekuasaan jamaah dengan Allah tabaraka wa taala, tidak perlu repot-repot lagi. Udah ditawarkan sama Abu Jahal, sama kafir Quraisy sudah ditawarkan. Kalau mau kekuasaan sebut aja, mau harta sebut aja, dikasih. Rasulullah SAW ini cucu dari pemimpin kota Mekah, ya, Abdul Muthalib. Siapa dia? Dia adalah pemimpin kota Mekah. Artinya kalau mau ingin jadi pemimpin Mekah tinggal meneruskan dari kakeknya saja. Iya kan? Kalau misalnya tujuan tadi untuk jabatan, kalau tujuannya untuk harta, sewaktu dikasih harta udah selesai dakwahnya. Tapi bukan itu jamaah yang Allah tabaraka wa taala. Dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana Allah tabaraka wa taala ini diesakan, agar manusia mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Maka kita ikuti dakwah ini sebagai apa? Sebagai bentuk ya taslim kita, berserah diri kita kepada ketetapan Allah tabaraka wa taala. Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini contohkan Nabi dalam berdakwah, kita ikuti. Nabi mendakwahkan tauhid, kita ikuti dakwah tauhid. Ya subhanallah. Ya maka dengan seperti ini jamaah yang Allah tabaraka wa taala, ya maka akan datang kemaslahatan yang besar, akan mendatangkan banyak kebaikan, keberkahan. Ya ini dakwah Islam. Ya dakwah Islam. Dan ini juga yang menjadikan ya orang-orang kufar ini tidak senang kepada dakwah tauhid ini. Kenapa? Karena kalau dakwah tauhid, ya dakwah tauhid, dakwah Islam yang original, ya. Kalau Islam itu dakwah, maka di suatu kampung yang di sana banyak terdapat kekufuran. Ya, apa dakwahnya? Dakwahnya adalah tadi menghilangkan kekufuran ini. Suatu kampung dia ada 5 Tuhan, ya, ada Tuhan-Tuhannya banyak sekali. Maka Islam meniadakan Tuhan-Tuhan ini, dan yang berhak disembah hanya satu Tuhan saja, yaitu Allah tabaraka wa taala. Ini dakwah Islam, ini yang didakwakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya ini berat, beda dengan misalnya orang-orang kufar, ya, orang Nasrani misalnya, ya dia tinggal masukkan saja satu Tuhan mereka, Tuhan yang 5 tadi tidak diganggu, tinggal tambah satu Tuhan, udah masuk agama Nasrani. Makanya enak gitu kan ya, tinggal nambah aja. Yang susah ini kan tadi nahi mungkar. Dan sewaktu mengajak orang ibadah, ya kita ngajak orang ibadah misalnya beribadah, sampaikan fadilah orang enak menerimanya, ya, senang dia. Tapi sewaktu diingatkan tentang kemaksiatannya, diganggu Tuhan mereka, maka akan muncul permusuhan. Mereka yang selama ini sering minta dengan kuburan, dikatakan oh kuburan, minta sama kuburan itu syirik, dijelaskan, maka tidak senang.
Sewaktu mereka bermuamalah dengan muamalah ribawiyah, diingatkan ini riba tidak boleh, maka tidak senang. Begitu juga dengan orang yang suka mabuk, dikatakan ini mabuk tidak boleh nih, ya khamr haram, ya maka marah. Beda kalau misalnya cuma ya udah salat yuk, diajak salat fadilah, ini dia ya udah tidak salat, ataupun tidak akan. Kenapa? Karena tidak diganggu Tuhan mereka gitu ya. Maksiatnya tidak diganggu. Tapi inilah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan apa? Basyirah wa nadhira. Memberikan kabar gembira dan peringatan kepada manusia. Ya tidak hanya fadilah-fadilah saja, tapi juga mencegah manusia dari mengerjakan yang mungkar. Ya. Maka kita ittiba, kita ikuti Rasulullah SAW dalam setiap perkaranya sebatas kemampuan kita, semaksimal mungkin kita upayakan bagaimana apa yang kita lakukan bersesuaian dengan sunnah Rasul kita tercinta Muhammad SAW, yang dengannya kita mengharapkan Allah Taala cinta kepada kita. Nah, Anda rasa ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga yang sedikit ini dapat mendatangkan manfaat bagi Anda pribadi dan bagi antum dan antunna semuanya. Kita mohon kepada Allah Taala agar Allah Taala memberikan kepada kita hidayah, taufik, agar Allah Taala memberikan kita keistiqomahan, dan agar Allah Taala matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina. Allahumma ja'al hayatana ziyadatan lana fi kulli khair, wal mauta lana rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.